Salam Garuda, satu Indonesia tetap NKRI. Masih di kondisi situasi pandemi COVID-19, sudah hari kesekian. Ini baru tadi dapat kabar dari Gubernur DKI ini baru memperpanjang masa PSBB 28 hari ke depan, 4 minggu ke depan. Artinya nanti menjelang Lebaran kita tetap dalam situasi PSBB. Cuman ya insya Allah segala effort ikhtiar dari baik pemerintah daerah, dari pemerintah pusat dan semua pihak-pihak akan membuahkan hasil untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa. Kayak banget ya saya. Melanjutkan yang minggu lalu deh. Jadi ceritanya gini, ada teman saya tiba-tiba cerita, ternyata situasi seperti sekarang ini dia diwajibkan untuk mengurangi luas kantornya. Maksudnya gini, dia kan ada pegawai 800 orang ya. Tiba-tiba si pembuat keputusan, artinya board of directornya memutuskan untuk mengurangi sekira 30 sampai dengan 40% kapasitas. Jadi kalau ada 800 tempat duduk kursi, nah ini akan berkurang berapa tuh? 80 kali 3, 240 orangan. Kemana? Bukan dipecat, bukan. Tetapi disarankan, diskenariokan untuk tetap work from home. Nah, sebagai info saja nih, kita udah hampir 50 hari work from home. Anak saya juga udah homeschooling, kayak gak ada beda kayak homeschooling, ya school from home. Dan kita tetap stay at home gitu kan. Itu ternyata berat ya. Jadi udah mulai terbiasa dengan situasi sekarang. Cuman ya gitu, kalau wifi-nya tiba-tiba ngedrop karena semua orang video call atau conference atau meeting atau webinar, ya kacau balau gitu kan. Apa yang dialami oleh teman saya tadi, dia kan ceritanya dia bos HR nih, HRD di kantornya, di perusahaan multinasional ini. Dia harus mengurangi sekitar 30% kapasitas kantornya menjadi work from home. Ternyata itu menjadikan gini, situasi pandemi ini ternyata menjadi trial buat beberapa perusahaan. Seperti contohnya perusahaan teman saya tadi. Namanya work from home, kebijakan work from home, kerja dari rumah, itu sebenarnya udah kayak 5 tahun lalu kali ya, zaman saya masih ngantor. Itu udah ada kebijakan itu, tapi nggak pernah terlaksana secara nyata gitu. Mereka biasanya sih cuma naruh di kayak business plan tahunannya, tapi nggak pernah dijalanin. Ada sih 1-2 perusahaan yang saya tahu menjalankan, misalnya dari 5 hari seminggu ada 1 hari ya mereka bergilir kerja dari rumah. Cuman sepertinya saya ngeliatnya masih seperti campaigns atau seperti employer branding kali ya. Employer branding tuh kayak cuman buat sharing kemana-mana bahwa kita udah jalanin work from home loh, supaya narik orang supaya join ke perusahaan mereka gitu loh. Situasi ini ternyata sudah menjadi kayak semacam ajang untuk trial, ajang untuk ngetes. Dan contohnya perusahaan teman saya tadi, dia jadi pede nih untuk work from home karena secara mentality resource orang-orangnya udah teruji, udah di trial gitu. Terus equipment jadi kayak seperti perangkat-perangkat buat video conference itu udah ada. Terus schedule segala macam seperti job description, pembagian kerjaan jadi dilakukan dari luar seperti apa, mungkin udah terset. Jadi mereka pede untuk melakukan itu semua. Dan saya yakin pasti nggak cuma perusahaan teman saya ini, pasti banyak nanti akan seperti itu. Karena impactnya banyak loh, besar loh ke sebuah perusahaan. Contohnya kalau 30-40% orang kerja di rumah ya, itu kan berarti pertama dia tidak ngabisin space ruangan sewa. Di Jakarta ini nih, sewa gedung itu kan hitungannya meteran ya, meter square ya. Itu mahal per jam per harinya tuh mahal sekali sih. Terus yang kedua, dia nggak ngabisin air putih tuh, kopi, listrik nggak dia habis-habisin. Terus apalagi ya, wifi-nya di kantor nggak dia habis-habisin. Ya pokoknya banyak deh. Terus mungkin harus adjust misalnya kalau dapat biaya transport ke kantor segala macam, itu jadi seperti bisa amat sangat dikurangi, bisa istilahnya cost efisiensinya tuh kelihatan nyata gitu. Selain juga mungkin impact di karyawannya, mereka lebih lebih enak, lebih seneng kali ya. Ya kalau seminggu 2 hari aja stay di rumah, walaupun sebenarnya nih work from home itu tidak seenak bayangan ya. Berat sebenarnya, lebih berat sih. Soalnya kalau di kantor kan katakanlah 8 jam ya, dari jam 8 sampai jam 4 atau 9 sampai 5. Itu kan ada ketemu temen lagi abis kerja 1 jam, tiba-tiba bolehlah kita jalan-jalan makan ke bawah sama teman-teman kita sebagai distraction gitu kan. Tapi kalau di rumah kan
sepertinya harus strict ya, jam 8 jam ya 8 jam, 9 jam ya 9 jam standby di depan di depan perangkat komunikasi kita gitu kan. Itu dia yang work from home. Yang kedua, anak saya tadi sebutkan masalah sekolah. Zaman dulu ya, mungkin ya sama lah 5 tahun lalu, online learning atau distance learning itu kan udah banyak ya, mungkin bahkan 10 tahun lalu. Cuman nggak populer. Karena apa? Karena orang mandangnya sebelah mata. Karena nanti kalau lulusan dan tulisannya online learning meskipun universitasnya keren gitu, kayak ya nggak dianggap gitu loh. Itu jadi kayak seperti rahasia umum sih. Jadi orang males. Nah, dengan adanya situasi seperti sekarang, ternyata online learning atau distance learning, ya kan itu yang kita lakukan atau anak saya lakukan sehari-hari sekarang ini kan. Mereka sekolah lewat pakai video, ngerjain PR seperti apa. Bahkan saya dengar katanya udah ada yang ujian skripsi, tesis pakai online, bahkan wisuda pakai online. Nggak enak sih, tapi ternyata akhirnya kita adjust, kita adaptasi. Beberapa teman saya bilang mereka masih mikir kayak gini. Mereka masih menganggap bahwa situasi atau kondisi pandemi sekarang, kalau sekarang itu sebutnya COVID-19 ini, setelah berlalu kita akan balik seperti kemarin-kemarin lagi. Kalau saya sepertinya agak beda nih komennya nih. Situasi sekarang tuh totally beda karena besar. Kita nggak nyangka dan banyak hal yang dipaksa berubah dari kita. Dipaksa kita untuk adjust terhadap situasi. Itu akan membentuk suatu normal yang baru, a new normality gitu loh, a new norm gitu. Situasi yang baru itu nanti akan kita dealing, akan kita hadapi setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Mungkin nanti seperti saya tadi bilang, banyak perusahaan yang udah akan work from home tanpa ragu-ragu lagi. Mereka udah trial, dipaksa trial, udah bukan campaign HR lagi kayak employer branding-brandingan ini. Jadi kayak mereka nanti benar-benar akan pede jalaninya. Homeschooling, bukan homeschooling ya, homeschooling karena agak beda ya homeschooling dengan school from home ya. Kalau school from home atau online learning mungkin nanti jadi hal yang suatu yang normal di setelah ini semuanya berakhir gitu loh. So what gitu loh, ya gue belajar dari rumah dan itu ternyata nggak semudah rebahannya teman-teman. Kan dulu ini celotehan teman-teman saya ya, dulu pada nganggap saya kerja di rumah aja deh supaya bisa rebahan, supaya bisa nyantai-nyantai, bisa ngopi, nggak mandi, cuman pakai katakanlah baju rapi, cuman atasan doang, bawahnya tetap celana pendek gitu. Ternyata nggak seperti itu, bener berat di rumah tuh berat, justru berat gitu loh buat ngaturnya. Karena kita nggak ketemu dengan teman-teman kita buat bercandaan itu sih. Sebuah situasi normal yang baru tersebut itu akan kita dealing dan kita harus siap dengan situasi itu. Ya harus dipaksa ya intinya ya. Tapi mungkin salah satu hal buat kita sebagai manusia, kalau selalu ragu-ragu ya akhirnya ya dipaksa dengan kejadian alam seperti ini gitu kan. Nah, pertanyaannya, kalian siap nggak?